Halo teman-teman, mari kita belajar membuat kesimpulan dan ringkasan. Kita akan belajar melalui latihan soal. Mari kita belajar bersama. Bacalah soal berikut. Kaktus merupakan salah satu tanaman penghuni ekosistem gurun pasir. Tanaman ini dapat tumbuh dengan subur pada daerah gersang dan tandus. Kaktus dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi ekstrim tersebut. Mereka dapat menyimpan air dan makanan dalam tubuh mereka sehingga dapat terus bertahan hidup. Kesimpulan dari teks di atas adalah kaktus termasuk tanaman penghuni ekosistem gurun pasir yang dapat bertahan hidup meskipun di daerah gersang dan tandus. Jadi kesimpulan itu inti atau garis besar dari teks tersebut. Kita ambil, kita sarikan, kita simpulkan. Nah, ini menjadi sebuah kesimpulan. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini contoh gambar kaktus. Soal yang kedua. Perhatikan soal berikut. Hubungan bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya menguntungkan bunga rafflesia, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan. Bunga rafflesia menghisap makanan yang dibuat tumbuhan inangnya. Hal ini tentu berakibat bunga rafflesia tumbuh dengan subur, namun tumbuhan inang lama-kelamaan akan mati. Kesimpulan dari paragraf di atas yaitu hubungan bunga rafflesia dan tumbuhan inangnya termasuk simbiosis parasitisme karena bunga rafflesia akan tumbuh subur sementara tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Itu kesimpulan dari teks di atas. Bacalah teks berikut. Mari kita baca dengan seksama. Bakau merupakan tanaman yang paling sering dijumpai di pesisir pantai. Keberadaannya sangat penting bagi makhluk hidup di daerah pesisir pantai. Bakau menjadi produsen atau penghasil makanan bagi hewan-hewan dan makhluk lain yang tinggal di sana. Kesimpulan dari paragraf di atas yaitu kita akan membuat kesimpulannya. Bakau merupakan tanaman yang hidup di pesisir pantai yang keberadaannya sangat penting bagi makhluk hidup yang tinggal di pesisir pantai. Ini contoh tanaman bakau. Itu kesimpulan untuk teks yang ada di atas. Perhatikan soal berikut. Sekarang kita akan belajar membuat ringkasan. Penyu dianggap sebagai salah satu hewan purba. Hewan bercangkang keras ini sudah ada sejak 179 juta tahun yang lalu. Hewan ini termasuk ke dalam keluarga reptil. Penyu dapat dijumpai di lautan. Penyu memiliki bentuk yang mirip dengan kura-kura. Walaupun memiliki bentuk tubuh yang hampir sama, penyu dan kura-kura berbeda. Kura-kura memiliki kaki dan jari, sedangkan penyu memiliki kaki yang hampir pipih seperti sirip pada ikan. Hal ini karena habitat hidup mereka yang berbeda. Kura-kura hidup di darat, sedangkan penyu hidup di laut. Ringkasan dari teks di atas adalah, kalau ringkasan berarti kita ambil ide pokok setiap paragraf lalu kita gabungkan. Penyu dianggap sebagai salah satu hewan purba yang hidup di lautan. Penyu mirip dengan kura-kura, namun sebenarnya berbeda, yaitu pada bentuk kaki, karena habitat penyu berbeda dengan habitat kura-kura. Penyu hidup di laut, kura-kura hidup di darat. Ini gambar penyu. Bacalah paragraf berikut. Semakin maraknya industri kelapa sawit membuat populasi harimau Sumatera di habitat aslinya semakin menurun. Penebangan dan penggundulan hutan secara besar-besaran demi membuka perkebunan
membuat luas hutan semakin berkurang. Dengan berkurangnya luas hutan, hewan-hewan herbivor akan kekurangan bahan makanan dan punah. Punahnya hewan herbivor akan berdampak pada hewan karnivor seperti harimau Sumatera. Mereka akan kekurangan makanan hingga akhirnya mati dan keberadaan mereka pun semakin langka. Ringkasan paragraf di atas yaitu, kita ambil informasi penting dari teks di atas. Harimau Sumatera mengalami kepunahan akibat banyaknya industri kelapa sawit. Penebangan dan penggundulan hutan berdampak bagi berkurangnya hewan herbivor. Hewan karnivor pun akan kekurangan makanan hingga akhirnya mati dan keberadaan mereka pun semakin langka. Ini gambar harimau Sumatera. Terima kasih teman-teman, semangat belajar!